بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Seingat kita mengawali kajian fikih kitab Taharah, dimulai dari bersuci, kemudian macam-macam air, kemudian najis dan yang lainnya, dimulai dari bulan Syawal ya, yang berawal satu pekannya 3 hari saja, Jumat, Sabtu, Ahad, antara Maghrib dan Isya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah membantu kita dan kita sudah menyelesaikan kitab Taharah. Kemudian kita juga bisa sampai menyelesaikan kitab salat. Ya, walaupun kitab salat masih 3 bab. Bab pertama istisqa, kemudian bab yang kedua tentang salat gerhana, tapi kita telah bahas ya salat gerhana. Kemudian bab yang tersisa juga adalah salat Jumat, pembahasan salat Jumat. Kemudian satu bab lagi ya, salat musafir atau cara menjamak salat, mengqashar dan yang lainnya, 4 bab. Ya, tetapi waktu tidak memungkinkan. Ya, harapan ya namanya manusia berusaha, Allah Subhanahu wa taala menentukan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah membantu kita. Kita sudah menyelesaikan banyak sekali ya, sampai 250 halaman lebih. 350 halaman lebih, dari mulai bulan Syawal, kemudian disusul Dzulqa'dah, kemudian malam hari ini kita memasuki 12 Dzulhijjah. Waktu yang begitu cepat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan 350 halaman. Dan itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu ya menghadiri semua jalsah. Ya, tidak ada yang hadir di majelis ini yang hadir dari mulai halaman pertama sampai akhir. Ya, tidak ada. Termasuk Pak 1, 2, 3, 4 pasti pernah gaib. Tapi tidak masalah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggal semuanya, tapi diambil sebagian. Kalau kita tidak bisa menghadiri kajian ya rutin, ya minimal kita hadir ketika kita ada waktu luang. Intinya ketika ada kesempatan, kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Waktu begitu cepatnya berlalu, sedangkan umur sangat pendek sekali. Seorang hidup di dunia hanya 60 sampai 70 tahun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik." Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali yang melebihi 70 tahun. Dalam riwayat lain bahwasanya umur umatnya Nabi Muhammad adalah setengah dari umur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa, mereka diberikan umur panjang sekitar 120 tahun lebih. Ya. Jadi 120 tahun dibagi 2 ya
60 tahun. Sehingga Rasulullah makhluk yang selalu berkata benar, as-sadiqul masduq, seorang yang berkata jujur dan dibenarkan perkataannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah perkataannya merupakan wahyu, ya, tidak berdasarkan hawa nafsu. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Untuk menutup kajian, ya, yang telah kita adakan dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya 2,5 bulan, ya, cuma diambil satu pekannya 3 hari, atau akhir-akhir ini sampai berapa hari Bapak? 5, ya, sampai 5 hari, ya. Itu semuanya merupakan rizki yang Allah berikan kepada masing-masing. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, sesungguhnya Allah itu telah membagi rizki. Allah Subhanahu wa taala telah membagi amalan itu sama seperti membagi rizki. Iya kan Bapak? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang 1 bulan mendapatkan 5 juta, ada 1 bulan cuma mendapatkan 1.500.000, ada yang 1 bulan hanya mendapatkan 3 juta, ada yang 1 bulan mendapatkan 100 juta, dan yang lainnya. Begitu juga dengan apa? Amalan. Begitu juga dengan menuntut ilmu, ya, sama. Ketika seorang dimudahkan untuk ilmu, terus menerus menghadiri majelis ilmu, berarti Allah memberikan rezeki banyak melebihi saudaranya yang lainnya. Tetapi orang tidak banyak yang mengetahui akan perkataan Imam Malik tersebut. Imam Malik, ya, berkata seperti itu. Maka terkadang apa? Seorang itu dibukakan satu pintu ibadah, tetapi ibadah yang lain tidak dibukakan. Ada orang yang dia dermawan, tapi dia tidak bisa puasa sunnah. Ada orang yang biasa sunnah terus setiap pekannya, Senin Kamis, tapi orang tersebut tidak bisa apa? Bersedekah dan yang lainnya. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Waktu, ya, tinggal 30 menit lagi mungkin azan. Tidak ada mungkin pembahasan, mungkin nanti ditanyakan saja, ya. Waktunya juga mepet. Besok juga sudah tidak bisa lagi, jadi Sabtu. Insyaallah saya berangkat dari mana? Dari Solo, ya. Mohon maaf kalau misalkan saya terdapat kesalahan, terus salah ngucap. Misalkan juga saya pernah janji, ya kan, seperti Fadil sama Hajar. Saya pernah janji tapi belum kesampaian. Karena memang manusia itu saya tidak mengatakan janji, cuma saya akan berusaha. Kalau saya berjanji maka saya harus menepati. Tapi saya saya tidak memastikan 100% sehingga harus saya datangkan. Tapi memang seperti itu, ya. Kadang kita mengiyakan, kemudian teman kita nggak bisa, kadang teman kita bisa, kadang kita sibuk. Intinya adalah semuanya sudah terlewatkan, dan waktu liburan hanya 4 bulan, mungkin 4 bulan kurang 20 hari, atau 4 bulan kurang 15 hari. Ya, waktu yang begitu singkat sekali. Karena memang kita diberikan libur panjang dari Madinah bukan untuk bersenang-senang semata, tetapi untuk mengajak kaum muslimin, mengajak kaum muslimat untuk selalu, ya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Waktu yang begitu singkat sekali, hanya Allah yang mengetahui amalan kita. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Sebagian salaf mereka mengatakan, "Lau kanatiz dzunub dzatu raihah ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya setiap dosa itu mengeluarkan baunya, maka tidak ada orang yang mau berduduk denganku, kata salaf tersebut. Sama juga seperti kita. Kalau antum semuanya mengetahui dosa yang saya lakukan, mungkin antum gak bakalan mengambil ilmu dari saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala
As-Sattar. Allah Subhanahu wa taala apa? Maha menutupi. Dan kelak di hari kiamat, orang-orang yang melakukan dosa tidak terlihat oleh saudaranya, tidak terlihat oleh temannya, maka Allah akan ampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang melakukan dosa besar dengan terang-terangan. Ketika antum memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan terang-terangan, dengan bangganya, maka ingatlah, ya, bisa jadi Allah tidak akan mengampuni dosa kita di akhirat. Tapi dosa yang kita lakukan secara diam-diam dan tidak ada yang mengetahuinya dari kalangan manusia kecuali Allah, bisa jadi Allah akan mengampuninya. Ketika seorang di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa'alta kadza?" Kamu telah berbuat ini. "Fa'alta kadza?" Kamu telah berbuat ini. "Fa'alta kadza?" Kamu telah berbuat ini. Semuanya disebutkan dosa-dosanya di hadapan orang tersebut. Kemudian orang tersebut sudah apa? Tidak ada harapan lagi. Sampai dia mengatakan, "Halaktu." Aku akan celaka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Allah berfirman, "Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tidak nampak dan yang nampak. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian utarakan, yang kalian ini. Oleh karena itu orang tersebut sudah enggak ada jalan lagi, sampai akhirnya Allah mengatakan, "Qad satartuka 'alaika, qad satartuka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum." Ketika di dunia aku Allah telah menutupi dosa-dosamu, tapi ketika di akhirat ini, pada hari ini, aku ampuni semuanya. Ingatlah, setiap dosa jika Allah kehendaki, selama itu bukan syirik, selama bukan menyekutukan Allah, selama bukan menyembelih hewan 100 hari atau 1000 hari untuk mayit, ya, walaupun dengan bismillah, atau karena Rasulullah pernah bersabda, "Man dzabaha li ghairillah la'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kurban, menyembelih hewan yang ditujukan kepada selain Allah. Itu termasuk syirik. Suatu yang syirik maka Allah SWT tidak akan ampuni. Tapi selama dosa tersebut selain syirik, maka ada kemungkinan Allah akan mengampuni kita. Ya, misalkan apa? Misalkan perbuatan dosa yang kita lakukan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalkan yang tidak ada kaitannya dengan hak seseorang. Misalkan contohnya, la haula wala quwwata illa billah, nonton video yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nonton video yang tidak diperbolehkan. Nonton video yang seorang wanita yang membuka aurat, seorang laki-laki yang membuka aurat, ya, itu semuanya dosa besar. Tapi dosa tersebut tidak berkaitan dengan manusia. Kalau dosa berkaitan dengan manusia, maka bisa jadi kita terhalang oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa yang tidak ada kaitannya sama manusia, seperti yang tadi kita jelaskan, atau dosa mungkin ketika motong jenggot tapi orang nggak tahu, ya, atau mencabut sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat Islam tapi orang-orang tidak tahu, ya, itu semuanya dosa-dosa besar. Tapi tidak ada yang tahu karena itu bukan berkaitan dengan hamba. Kalau seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya, maka itu dosa apa? Sesama manusia. Dan dosa sama manusia itu lebih besar, lebih berat ketimbang dosa sama Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Ya, ketika kita mencuri, ya, harta yang saudara kita miliki, maka itu lebih besar, ya, lebih berat ketimbang kita bermaksiat kepada Allah. Intinya adalah dosa yang besar atau dosa yang kecil yang kita lakukan
di hadapan Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Tapi kita jangan meremehkan. Mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga apa? Kita berbuat dosa ya tidak di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah akan apa? Satu dari 100 rahmat tersebut Allah bagikan, Allah limpahkan di muka bumi ini, sehingga kita melihat ya, planet-planet tidak bertabrakan, termasuk kasih sayang Allah. Kemudian matahari tidak bertemu dengan bulan. Kemudian macam-macam lah, pokoknya banyak sekali kalau kita perhatikan. Itu termasuk apa? Termasuk kasih sayang Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya, sebutkan atau ucapkan nama Rabbmu yang maha tinggi di atas arsy, di atas langit ketujuh. Alladzi khalaqa fasawwa, yang Allah telah menciptakan kemudian menyempurnakannya. Walladzi qaddara fahada, dan Allah telah mentakdirkan, menentukan garisnya semuanya. Kemudian apa? Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuknya. Ya, bagaimana planet-planet tidak bertabrakan, bagaimana semuanya teratur. Itu termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi 99 rahmat yang tersisa Allah akan apa? Berikan ketika di akhirat kelak. Termasuk apa? Termasuk tadi orang yang berbuat dosa. Intinya dosa yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Merokok secara terang-terangan, merokok termasuk perbuatan yang dibenci. Merokok itu suatu amalan yang sering sekali kaum muslimin tidak bisa menghindari, tidak dapat. Tapi dengan keinginan kuat, insya Allah kita bisa. Lihatlah, merokok akan membahayakan kita, membahayakan jantung, membahayakan paru-paru, ya, dan yang lainnya sudah terbukti. Ya mungkin memang dahulu pernah ada ulama ketika muncul pertama kali mengatakan rokok itu makruh, karena memang belum terdeteksi penyakit-penyakit yang disebabkan dari rokok. Tapi ulama yang berfatwa dengan hawa nafsunya, yang mengatakan bahwasannya rokok itu makruh, ya, kalau dia tidak mau betul-betul melihat Al-Quran Sunnah, tidak mau menyelamatkan umat Islam, ya dia akan terus berpegang teguh dengan itu. Sekarang dunia sudah canggih, modern, semuanya bisa kedeteksi. Ya, rokok itu akan membunuh kita, semuanya disebabkan bisa jadi rokok. Ya, ada saudara, dia kena usus buntu. Setelah itu dipotong antara itunya, kemudian dicek, dilihatin. Tapi saya nggak berani lihat, sekilas saja. Saya palingkan muka saya. Ditanya kenapa ini, gitu, kok ada hitam-hitam. Ternyata saudara saya apa? Ngerokok. Saudara jauh, bukan saudara kandung, ngerokok. Karena penyebabnya diantaranya itu. Ya. Kalau ulama tersebut betul-betul mau mengajak umat ke dalam kebaikan, tugasnya ulama itu apa? Tugasnya ustadz itu apa? Mengajak umat kepada kebaikan. Ya, kalau kita terus menfatwakan bahwasanya rokok itu makruh, makruh itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana? Rokok itu akan membunuh kita. Sedangkan Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima." Janganlah kalian apa? Membunuh diri kalian. Dan merokok termasuk apa? Sesuatu yang bisa membunuh diri kita. Bahkan baru-baru terdeteksi ternyata rokok itu adanya apa, Bapak? Ada zat dari babi, ada minyak babinya. Bagaimana itu hukumnya? Kita sudah tahu bahwasanya babi itu haram, sepakat para ulama. Ya mungkin itu berat, Bapak. Itu berat karena Bapak sudah lama sekali. Ya, karena kebiasaan yang sudah lama itu akan susah ditinggalkan kecuali dengan tekad yang kuat sekali. Rokok itu membuang apa? Harta. Wala tusrifu. Jangan kalian apa? Israf. Ya, satu bungkus mungkin ada berapa? Sekitar 20.000. Ya kan Bapak, kalau misalkan setiap hari orang habis 2 bungkus berarti 40.000. 40.000 kali setahun 360 hari berapa? Sekitar 14 jutaan lebih. Kalau misalkan
kita masih terus seperti ini, bagaimana? Kasihan keluarga, kasihan anak kita. Masa kita nggak sayang kepada istri anak kita? Masa kita nggak mau melihat anak kita dewasa, tumbuh, kemudian menikah, kita menggendong cucu? Ya memang kita tahu bahwasanya ajal itu apa? Ajal itu akan menjemput kita, tapi kita nggak tahu kapan itu apa. Tapi kan semuanya itu kan ada. Sebab penyakit ada dua. Sebab penyakit ada dua. Yang pertama hubungan kita dengan Allah. Kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah, karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Selama kita berbuat baik dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad betul-betul ya, makannya dijaga, kemudian sholatnya sunnah-sunnah sholat diperhatikan, insya Allah kita sehat. Ya, coba perhatikan zaman dahulu apa ada? Sesar ada? Jarang sekali terdengar. Ya, sesar, kemudian apa? Sumsang dan yang lain-lainnya. Zaman dahulu. Ya, intinya ketika hubungan kita baik dengan Allah, Allah akan baik juga pada kita. Karena dunia ini milik Allah. Kemudian yang kedua, makanan. Sebab makanan itu juga bisa mempengaruhi. Ya, sehingga para ulama mengharamkan babi, mengharamkan anjing. Di antara hikmahnya apa? Karena ketika kita makan daging-daging tersebut akan berpengaruh pada diri kita. Ya. Katanya babi itu mengawini anaknya sendiri, katanya. Apakah benar atau tidak saya nggak tahu. Kalau betul bagaimana? Ya, masya Allah kan. Intinya itu tidak cuma rokok saja. Ya. Jadi kalau Anda ditanya apa hukum rokok, saya akan mengatakan tinggalkan. Itu bahayanya besar sekali. Kata Syekh Utsaimin ceramah tentang rokok ketika khutbah Jumat, beliau bilang mungkin 1 hari tidak akan kelihatan, 1 bulan nggak kelihatan, 1 tahun nggak kelihatan. Coba bertahun-tahun. Sebagian perokok mengatakan itu dokter ini ngerokok. Kata Syekh Utsaimin. Coba perhatikan, ya sekarang nggak sakit, berapa tahun kemudian perhatikan. Siapa yang memberikan kesehatan? Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Ketika aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan aku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah akan memberikan aku kesembuhan. Sakit sembuh itu datangnya dari Allah. Ya kalau itu kan termasuk bermaksiat kepada Allah. Ya, itu semuanya bermaksiat kepada Allah. Itu menjurus kepada membunuh diri, itu menghabiskan uang, itu juga akan mengurangi hak istri kita, hak ini dan yang lainnya. Tidak cuma itu saja, seperti minum khamr, itu juga tolong dijauhi, itu dosa besar. Ya. Kalau jenengan mau ngerokok jangan di depan umum. Saya tidak menyarankan, tapi kalau jenengan masih bisa ditahan, tolong ditahan. Kalaupun nggak bisa sama sekali, saya tidak menyarankan ya, tapi jangan di depan umum karena itu termasuk maksiat. Kan kata Nabi Muhammad, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan diberikan ampun kecuali orang yang melakukan dosa besar dengan terang-terangan. Walaupun itu bukan hak manusia, tapi itu hak diri antum. Ketika antum membunuh diri antum, bagaimana? Atau perzinaan. Ini perzinaan, mencuri dan yang lainnya. Nah, intinya itulah. Selama dosa bukan syirik kepada Allah, Allah akan ampuni. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. 14 menit lagi. 14 menit. Waktu yang sangat singkat sekali. Ya, liqaul akhir, pertemuan yang terakhir. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi. Ya mungkin bisa jadi ini pertemuan saya dengan antum, atau bisa jadi antum pertemuan terakhir antum dengan anak, kan kita tidak tahu, yang mengetahui semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita ikhlas dalam menuntut ilmu, insyaallah akan bantu. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pesan di antara pesan-pesan saya sebelum saya meninggalkan Indonesia, yang pertama adalah kita terus-menerus bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu penting sekali. Khutbah Jumat tidak ada kalimat takwa, tidak ada anjuran kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, maka tidak sah.
Karena salah satu rukun khutbah Jumat harus adanya nasihat bertakwa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, Nabi Muhammad juga menyinggung tentang bertakwa. Bertakwa adalah nasihatnya para nabi. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami Allah telah mewajibkan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, ya, dan kamu juga, agar supaya bertakwa kepada Allah. Tidak ada nabi kecuali mengatakan kepada umatnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadaku. Coba baca surat Asy-Syu'ara. Di situ disebutkan kisah-kisah para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Lut. Itu semua disebutkan. Bertakwalah. Kenapa? Apa faedah yang utama bagi takwa? Karena takwa itu kunci kesuksesan dunia dan di akhirat. Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Lalu apa takwa? Takwa itu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya menjauhkan diri dari api neraka, dari apa-apa yang membuat Allah tidak ridha kepada kita, ya, dengan cara menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Takwa, di antara cara bertakwa adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Perintah pertama kali di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, fi'il amr, yang pertama kali Allah sebutkan dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, apa? Kalau ditanya fi'il amr dari Al-Fatihah sampai Anas, mana fi'il amr pertama kali? Yaitu surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu, wahai kaum manusia, u'budu, sembahlah Allah, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, harus apa? Harus apa? Beribadah kepada Allah. Dan itu makna dari syahadat alla ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan sunnah Nabi Muhammad SAW? Karena banyak sekali zaman ini tersebar bid'ah, tersebar kejahilan, kebodohan di masyarakat, termasuk di Indonesia, di Arab Saudi, dimanapun. Itu karena apa? Kejahilan bid'ah. Yang kata Syekh Utsaimin, di antara sebab hendaklah seorang talibul ilmi semangat menuntut ilmu adalah intisyarul bid'ah, tersebarnya bid'ah. Hendaklah ketika kita melihat amalan-amalan yang tidak ada contohnya di masyarakat, itu membuat kita akan semakin apa? Semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita udah tahu itu sih. Kita tahu tapi kita nggak tahu ilmunya, ya kan? Ya, ada perkara amalan yang tidak ada sunnah dari Nabi Muhammad. Tapi kita tahu, tapi kita nggak tahu dalilnya. Nah, kata saya apa? Hendaklah talibul ilmi tadi, seorang penuntut ilmu harus semangat ketika melihat apa? Perkara bid'ah. Kemudian juga intisyarul jahl. Ya, merajalela kebodohan di mana-mana. Di antara tanda hari kiamat adalah raf'ul ilmi. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat disebutkan dalam hadis yang sahih, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Ya. Qallal ulama wa kathural qurra, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Banyaknya para pembaca Al-Qur'an, tapi sedikitnya ulama. Mana yang lebih utama? Seorang ulama apakah seorang yang hafid 30 juz mungkin? Ulama lebih baik, lebih agung. Ya, kenapa? Karena pembaca Al-Quran cuma dia saja, manfaatnya kepada dia. Tapi kalau ulama, dia manfaatnya kepada umat besar. Sehingga wajar saja Nabi Muhammad mengutamakan ulama. Apa? Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sairil kawakib. Perumpamaan ulama
dengan ahli ibadah, sholat malam dan yang lainnya. Perumpamannya apa? Seperti bulan. Ya, ulama itu seperti bulan yang menyinari apa? Semua kawakib. Yang menyinari apa? Menyinari apa? Bintang-bintang. Bintang-bintang itu ibarat ahli ibadah. Orang puasa sunnah, orang sholat malam, tapi dia kadang ragu. Kemudian ini, kemana dia kembali? Kepada ulama bertanya, Ustaz apa hukumnya ini? Ustaz gimana? Ustaz perhatikan, ya kan? Tapi ulama, masya Allah, ya. Maka itu kita harus menjadikan kita semakin giat. Ya. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berbuat bid'ah. Ya, nasihat yang begitu agung. Ya, bid'ah ini sangat apa? Harus kita jauhi. Antum pernah dengarkan? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Maka sesungguhnya apa? Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah. Maksudnya Al-Quran Karim. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa? Kok sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad? Karena Al-Quran kalamullah. Sedangkan Nabi Muhammad apa pentafsir Al-Quran. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih. Kita cuma dengarnya dari khutbah saja kan. Karena enggak ada yang nyampaikan. Itu hadis, penggalan dari hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan sendiri, ya sebaik-baik perkataan Allah dan sebaik-baik ya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Agama Islam sudah sempurna. Ketika hari Arafah tanggal 9, kita sekarang tanggal berapa? 12 Dzulhijjah. Tanggal 9 Arafah, Rasulullah berdiri di padang Arafah, kemudian diturunkan ayat yang begitu mulia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan agamamu wahai Muhammad. Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Sampai orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kalau seandainya wahai Umar, kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka kami akan menjadikan Id, hari raya. Ya mereka tahu bahwasanya apa? Agama Islam sudah sempurna. Tapi mereka apa? Sombong, kesombongan. Akhirnya mereka nggak mau masuk Islam. Tapi ada beberapa orang yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika orang berbuat amalan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Secara tidak langsung dia akan membidik Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu apa? Telah berkhianat. Imam Malik juga mengatakan seperti ini. Barang siapa yang berbuat bid'ah, maka orang tersebut beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad menyembunyikan apa? Wahyu. Padahal Allah mengatakan apa? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Terus la akhadnahu minhu. Enggak ada yang hafal. Bil yamin. Tsumma laqata'na minhu alwatin, ya. Kalau seandainya Muhammad ini berkata ya macam-macam ya tidak berdasarkan wahyu, maka kami Allah akan apa? Tarik lehernya, kemudian akan dipenggal sama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Logikanya lah, logika. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah perantara kita dengan Allah. Nabi Muhammad sudah terbukti pernah naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tapi cahayanya saja. Tapi jangan sampai juga kita apa? Ifrat. Antum tahu perbedaan ifrat sama tafrid? Pernah dengar? Ifrat itu berlebih-lebihan, ghulu. Ya, kalau tafrid itu apa? Khulu. Jadi dia ini apa? Memberikan kekurangan. Ya. Kalau ifrat itu berlebih-lebihan, misalkan Nabi Muhammad itu Tuhan, Nabi Muhammad itu ini. Sehingga orang-orang beristighatsah. Orang-orang apa? Ya Rasulullah sampaikan doa kami kepada Allah. Ya, itu termasuk kesyirikan. Itu khulu. Tapi kalau khulu apa? Dia tidak mau. Ketika Nabi Muhammad disebut namanya, dia tidak mau sholawat. Ketika Nabi Muhammad ini dia melemparkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik orang apa? Wasat. Dan bahaya bid'ah apa? Bahaya bid'ah apa Bapak? Bahaya bid'ah yang pertama diantaranya
Ketika ketika sudah ditrompet sangkakala kepada malaikat Israfil, kemudian semuanya bangkit dari alam kubur, kemudian digiring ke padang mahsyar. Kemudian akan melalui telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang airnya itu diambil dari surga, mata air surga. Enggak usah kita pikirin bagaimana, apakah ada selang, apakah ada peralon, enggak usah kita pikirin. Ya intinya apa? Al-Kautsar tersebut. Ya, sudah pernah saya jelaskan juga. Ada beberapa gerombolan ya mendekat kepada telaganya. Kemudian malaikat langsung datang dan menghalau. Kamu enggak boleh masuk, enggak boleh masuk. Kemudian Nabi Muhammad tahu itu umatku. Kata malaikat apa? Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal dunia. Madza yuhditsuna ba'dak? Apa yang mereka perbuat dari agama ini, perkara yang baru yang setelah meninggalmu. Ya. Kemudian yang kedua, setiap tahunnya Rasulullah SAW menyembelih 2 hewan kurban, satu untuk keluarga beliau, satunya untuk umat Islam. Tapi tidak semua umat Islam dikurbankan dengan satu kambing tadi, melainkan di situ ada sifatnya dalam hadisnya. Di antaranya apa? Alladzi yu'minu bibalagh. Jadi umatku yang dia ini berkeyakinan bahwasanya saya sudah menyampaikan semua amanah dari Allah, sudah saya sampaikan. Ya, ketika orang tadi berbuat bid'ah, berarti kan dia beranggapan bahwasanya Allah Rasulullah tidak menyampaikan semuanya. Nah, itu semuanya harus menjadikan kita harus semakin yakin bahwasanya agama kita atau manhaj kita itu adalah manhaj yang benar. Yakin setiap orang besok akan ditanya sama Allah, madza jabtumul mursalin? Apa yang kalian respon dari Rasulku Nabi Muhammad? Ya, jadi Nabi Muhammad, semua para nabi dibangkitkan bersama umatnya. Kemudian Allah akan bertanya satu persatu, madza ajabtumul mursalin, dalam surah Al-A'raf. Apa yang kamu respon dari Nabi Muhammad? Kita nggak akan ditanya apa pendapatnya Imam Syafi'i, apa pendapatnya ini, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya sama siapa? Tentang Nabi Muhammad. Respon kamu apa? Nah, kalau orang berbuat bid'ah nggak ada tuntunannya, gimana? Dia akan mengatakan siapa? Saya beribadah dengan sunnah nabimu. Dusta, Allah Maha mengetahui, ya kan? Kemudian itu memang menunjukkan bahwasanya kita tuh betul-betul cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutiku, kata Nabi Muhammad. Ya. Bukankah Nabi Muhammad adalah sebaik-baik petunjuk dan uswah hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat uswah hasanah. Ya, petunjuk yang begitu mulia. Kenapa kita mencari petunjuk-petunjuk yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW? Ketika kita sudah mengetahui seperti ini, antum semuanya talibul ilmi, ya, umat Islam. Nah, apa yang kita lakukan? Cari ilmu, mengaji kepada ustadz yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih. Cari ustadz seperti ini. Jangan cari ustadz yang lawak. Tidak ada. Salafus saleh nggak ada. Ketika pengajian itu ngelawak, nggak ada. Ada bercanda tapi sedikit saja. Antum tahu Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, yang hadir 5.000 orang. Orang nggak berani ngeraut pensil, semuanya ketunduk, ya, tunduk terhadap ilmu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga 5.000 orang yang hadir, 500 orang 500 orang menulis, yang sisanya cuma mengambil akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad cekikian? Tidak ada Imam Ahmad seperti itu. Apa yang Imam Ahmad sebutkan? Qala Allah, qala Rasul, para sahabat mengatakan seperti ini. Sampai diriwayatkan seperti apa? Seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Yang mana burungnya jangan sampai pergi, jangan sampai hilang. Ya. Seperti itulah salafus saleh.
Salafus saleh, kenapa kita salafus saleh? Nah, ini yang ketiga. Wasiat yang ketiga, satu, takwa, termasuk beribadah kepada Allah, ikhlas juga masuk ke situ. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah mengikuti pemahaman salafus saleh. Kalau disebut salafus saleh itu apa? Salafus saleh itu sahabat, kemudian tabi'in, pengikut sahabat, kemudian atba' tabi'in, pengikut tabi'in. Tiga saja. Ada hadis riwayat Imran bin Husain, ada riwayat beliau ragu, ada perawi ragu. Saya lupa apakah Nabi Muhammad menyebutkan ketiga apakah tidak. Kalau menyebutkan ketiga, termasuk Imam Ahmad juga masuk. Kemudian Imam Syafi'i juga masuk, kemudian Imam Malik juga masuk. Ya. Tapi kalau cuma tiga, Imam Ahmad, Imam Syafi'i nggak masuk. Karena tabi'in, atba' tabi'in sama tabi'in, atba' tabi'in. Sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Apa sih? Kenapa fungsinya? Syekh Albani bagus sekali menjawab. Kalau kamu ditanya, kamu manhajnya apa? Saya manhajnya Muslim. Muslim saja? Ya, kata Syekh Albani nggak cukup. Betapa banyak kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan sedangkan Muslim. Kemudian apa? Kan banyak tuh kan. Kita nggak usah sebut. Mana? Yang dekat sana itu. Katanya, kamu Islam. Apa bedanya? Ya memang Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan wasammakumul muslimin, ya kan? Allah lah yang telah menamakan kamu kepada Nabi Ibrahim dan umatnya orang muslim. Tapi zaman sekarang nggak cukup. Ya udah deh. Muslim mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Mengikuti Al-Qur'an dulu. Kemudian kata Al-Albani, banyak juga. Coba cek, ada inkarus sunnah, kelompok yang mengikuti sunnah Nabi, mengingkari sunnah Nabi. Terus apa yang membedakan antum dengan mereka? Nggak ada kan? Ya udah tambahin Al-Qur'an hadis. Saya Muslim mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Banyak juga orang Khawarij juga mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Tapi salah pemahaman mereka, dangkal pemahaman mereka. Ya, terus apa yang membedakan? Tambahi saya Muslim, saya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu penting sekali. Inilah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Sehingga apa terkenal, ya. Walaupun sebagian orang itu menganggap bahwasanya salafi itu apa kelompok, tapi salafi bukan kelompok. Ya. Kita hanya mengikuti Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Rasulullah sudah mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik apa? Generasi adalah generasiku. Kemudian apa? Setelahku para tabi'in, ya. Kemudian atba' tabi'in. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai bukan? Ya, Allah sudah meridhai apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya kan? Allah sudah meridhai para sahabat. Ya, kemudian orang-orang yang mengikuti walladzina taba'um bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Siapa itu? Tidak lain tidak bukan para tabi'in. Bisa difahamin? Ya, kalau ada yang mengatakan saya mengikuti pengajian Al-Quran Sunnah cuma ini capek, gak ada ininya, itu memang gangguan setan. Islam berat. Kalau kita ingin betul-betul ya mengikuti Sunnah Nabi, berat sekali. Ya, yang memang seperti Al-Quran Sunnah, majelis ilmu itu harus dita'zim, harus diagungkan. Kalau kita tidak mau mengagungkan ilmu, ilmu tidak akan mengagungkan kita. Abu Hurairah ya dan yang lainnya, mereka mengagungkan ilmu, sehingga ilmu akan mengagungkan mereka. Ketika nama disebut Abu Hurairah, kita mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ya. Sebaliknya orang yang tidak apa? Tidak mengagungkan ilmu, maka jangan harap orang-orang akan mendoakannya. Kemudian yang terkhusus kepada ikhwani, saudaraku yang saat ini mengikuti pembelajaran Ma'had At-Ta'sili, saya nasihatkan yang pertama untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena semua amalan jika dibarengi dengan ikhlas, maka Allah akan bantu, Allah akan berikan taufiknya kepada kita. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Apabila seorang pemuda yang tidak diberikan taufik dari Allah, maka pertama kali yang akan menghancurkan dia
adalah semangatnya dia. Pertama, semangat dalam menuntut ilmu, mengikuti kajian, hadir setiap pekan. Tapi ujung-ujungnya apa? Bubar, nggak hadir lagi, nggak pernah hadir di mahat taksili. Sehingga apa? Ya sudah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal taufik Allah adalah bekal semuanya, kunci semuanya adalah taufik. Ketika Allah sudah ridha kepada amalan kita, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian mengingat bahwasanya belajar di ma'at ta'sili itu merupakan ibadah kepada Allah. Menuntut ilmu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus mengikuti ma'at ta'sili ketika ada kajian, ya, terdengar ada ustadz fulan, doktor fulan, ya, maka hendaklah kalian menghadirinya. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan hal-hal yang dipuji oleh Allah. Bahkan Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan rizki, tapi Allah meminta Nabi Muhammad, menganjurkan, memerintahkan beliau untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan Muhammad, ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ketika antum sudah mengetahui bahwasanya menuntut ilmu, ya, belajar di ma'at ta'sili merupakan ibadah, maka semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kalian membolak-balikan kertas halaman kitab antum, maka akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya nasihat. Perhatikanlah, di luar sana masih banyak orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu selain antum. Wa hasrata taqaddal umru wan saramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali wal qaumu qad akhadhu darban najah wa qad saru ila al matlabil a'la ala mahali. Ya, sungguh celaka, menyesal, waktu sudah berlalu, tetapi apa? Tidak dapat apa-apa kecuali tenggelam dalam kehinaan. Sedangkan di luar sana, kata penyair tersebut, masih banyak orang-orang yang apa? Mereka sudah memulai menuju tangga kesuksesan dengan hati-hati. Ya, sehingga antum harus bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Ya, mencari kebaikan, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu merupakan apa? Jalan menuju kesuksesan, kemudahan, bahkan jalan menuju surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang antum semuanya hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian yang berikutnya, pilihlah teman. Pilihlah teman dalam menuntut ilmu, karena teman akan mempengaruhi segalanya. Ketika antum mencari teman yang benar, teman yang betul-betul saleh, yang mengajak antum untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya antum tidak akan menyesal di kemudian hari. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum 'ala ba'din adu illal muttaqin. Ya, para teman, ya, semua hubungan pertemanan ketika di hari akhirat itu semuanya akan menjadi musuh. Satu dengan yang lain akan menjadi musuh, kecuali orang yang berteman dalam ketakwaan. Ketika seorang berteman kepada orang yang ahli maksiat, ya, bergabung kepada orang yang merokok, bergabung dengan orang yang minum khamr, bergabung dengan orang yang pelaku zina, maka kelak di akhirat apa? Dia akan berhak masuk neraka. Kemudian dia akan menuntut temannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa? Semuanya akan jadi apa? Sudah bertengkar, tidak ada gunanya. Dunia sudah hancur, sudah sirna. Kemudian yang terakhir, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling agung, bahkan lebih utama daripada salat. Bahkan menuntut ilmu, ya, itu merupakan salatus sir, ya, salat yang tidak diketahui. Dan menuntut ilmu yang paling perlu diperhatikan adalah hati. Satu orang duduk satu majelis, ustadznya sama, kitabnya sama, waktu kajian juga sama, tapi niat ini berbeda-beda. Ada yang satu orang dia belajar bahasa Arab, belajar ilmu fikih dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk dipuji. Untuk kedepannya saya bisa melebihi Ustadz Fulan. Untuk kedepannya saya bisa mengalahkan Ustadz Doktor Fulan. Ya, maka itu semuanya
aghrad dunya, tujuan-tujuan yang hina dari tujuan dunia. Enggak perlu. Menuntut ilmu, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan untuk menjaga umat Islam, ikhlaskan untuk tersebarnya ilmu-ilmu di kalangan masyarakat. Ya, itulah sedikit nasihat anak yang anak sampaikan kepada antum semuanya yang saat ini mengikuti Ma'had Tahsil. Ya, kalian jangan bersedih. Jangan bersedih kalau Ustaz Fawaz hilang atau Ustaz Fawaz tidak ngajar lagi. Karena apa? Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, dan bisa jadi ketika kalian ditimpa keburukan, kemudian kalian membencinya, padahal itu semuanya kebaikan untuk antum semuanya. Ya, bisa jadi nanti akan datang ustadz yang lebih bagus lagi, bisa jadi ada ustadz lagi yang lainnya. Jadi jangan sampai membedakan ustadz ini seperti ustadz ini. Jangan, tolong dijaga lisannya. Kalau kita sudah menghibai ustadz kita, jangan mengharapkan keberkahan ilmu. Ilmu itu ada di dada ustadz. Antum semuanya harus menta'zim ustadz. Ya, jangan sampai keluar tanpa pamit, izin pamit. Ya, kalau nggak hadir izin. Ya, jangan sampai nyelonong. Kita semuanya, apa bedanya kita dengan orang awam? Thalibul ilmi harus beradab, akhlak yang mulia. Jangan sampai pergi ya nggak ada ininya. Dan harus bersabar ya, karena menuntut ilmu itu berat. Antum baru berapa? Paling lama berapa? Anak 3 tahun dari SMP, kemudian lanjut 3 tahun SMA, kemudian pengabdian 1 tahun, kemudian ngajar 1,5 tahun, kemudian di Madinah 3,5 tahun. Ya, lama sekali. Tapi dulu ketika saya mau balik ke pesantren, ketika digoncengin sama orang tua saya, pasti saya itu tajdidun niyah. Saya itu memperbarui niat. Untuk apa saya di pesantren? Untuk apa? Kalau untuk mengejar dunia enggak bakal kecapek. Tapi harus kejar akhirat. Jadi akhirat. Ya, intinya harus semangat ya menuntut ilmu ya di Ma'had Tahsili dan dimanapun berada. Allah Ta'ala alam. Billahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman.